ya, udah waktu. Kalau kan orang berangkat haji sekarang mau mikot gitu ya, nggak apa-apa, boleh. Jadi mikot zaman haji kan 3 bulan, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah ya. Kalau mikot umroh mah ini maksudnya mikot makan apa zamaninya, mikot zamaninya ya. Kalau haji cuma dari 3 bulan tuh, jadi dari mulai Syawal, Dzulqa'dah, Abil dan Dzulhijjah bulan haji. Kalau mikot zamani makannya sama, baik umroh maupun haji ya. Tapi kalau mikot zamannya beda. Jadi mikot zamannya yang terkait dengan waktu. Kalau mikot makannya yang terkait dengan tempat. Gitu. Nah ini ya, walaupun ya belum ada gambaran misalnya gitu ya, boro-boro, jangan ngomong boro-boro haji ya, boleh. Boro-boro haji, makan susah, jangan. Itu kata sederhana, tapi menentukan ya. Jadi susah aja kan ngomongnya. Apalagi bahasanya kalau nggak pernah senang ya, itu udah mengkat gitu ya. Istilahnya kita lagi susah juga, pantangan susah. Lagi nggak punya duit juga, pantangan nggak punya duit. Bagaimana bohong pada dia? Maksudnya belum punya duit, jangan nggak punya duit ya. Paham ya? Jadi beda. Kalau bahasanya, nih banyak seorang lagi nggak ada duit ya, tanya gimana? Punya uang kan? Belum punya uang. Bagus, masih ya. Kalau nggak punya uang, jadi itu mengkat gitu ya. Kalau belum berarti ada harapan ya. Kalau enggak, jangan suka ngomong saya mah nggak pernah senang hidupku, hati-hati. Ya. Saya mah susah mulu, hati-hati ya. Itu kata sederhana tapi pengaruhnya ya. Sebab Inna Allah ma'al-yati, Allah itu bagaimana perasaan hambanya ketika hambanya itu menyangka buruk karena kata-kata, jadi keyakinan dibuktikan kehidupan itu. Tapi kalau umpamanya itu menyangka baik segalanya, ini apa namanya, positif thinking. Ya di awal dari kata-katanya keyakinan juga, insya Allah segalanya selalu dibaikan oleh Allah. Jadi walaupun belum ada gambaran, itu kita jadi optimis. Mudah-mudahan kalau udah kaji tentang babnya masalahnya ya, kita diberikan kemudahan, dan ketika memang udah waktunya diberikan kemudahan, sudah diberikan ilmunya gitu ya. Jadi sebenarnya ini juga sudah beberapa pertemuan ya yang haji gitu rasanya nih. Kalau rasanya Rasulullah Ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi wa bi amalina seperti ini, amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wasunanul haji, dan sunah-sunah haji sabukun itu ada 7. Jadi sunah atau kesunahan haji ini menurut kitab Fathul Qorib ini ada 7. Ketemu pebudi ada ya. Nah, sebelumnya perlu diketahui artinya sunnah itu kalau dijalankan ya, dikerjakanlah, atau kalau pembacaan dibaca ya, itu dapat pahala kalau tahu. Nah kalau enggak juga ya enggak dosa, dan haji tetap sah karena sunnah ya, itu sunnah. Nah, jadi mana diantaranya kesunahan haji? Ahaduha, salah satunya al-ifradu, yaitu ifrad. Mungkin yang belum haji kan masih ada apa ifrad ya.
menyebabkan ya walaupun udah umroh itu masih ada sebab dalam umroh mah nggak ada istilah ifrat. Jadi yang pertama yang termasuk kesunahan haji adalah dalam pelaksanaannya itu yang paling utama nih ya, ini dengan cara haji ifrat. Sebab haji itu ada 3, ada tamattu, ada qiran, ada ifrat. Kalau tamattu itu umroh dulu, yang umumnya dipakai orang Indonesia ya. Jadi begitu nyampe ke Mekah, tawaf dulunya dijadikan tawaf umroh. Kemudian ya kan mikotnya udah tuh ya, mikotnya itu mau di apa namanya? Ya, apa di Lablang ya, atau di Jeddah kayak gitu ya, orang Indonesia gitu ya. Ya. Nah udah begitu masuk tawafnya itu tawaf kudum, padahal maksudnya tidak dasarnya ya, tapi bisa dijadikan rukun kalau itu dimasuk kategori tawaf umroh. Makanya niatnya kan nawaitu ya, niat saya ihram umroh gitu ya, udah pakai ihram, jaga ke arah ihram, masuk kota Mekah, khususnya ke Ka'bah ya, di situ tawaf 7 putaran. Kemudian sa'i 7 balik dari Safa ke Marwah, kemudian cukur rambut di Marwah, udah lepas, bebas mau apa juga. Terus nanti, nah di saat musim haji baru pakai ihram lagi, ya, mikot lagi, niat lagi. Itu namanya haji tamattu. Nah, ada lagi yang namanya haji qiran. Haji qiran itu barang sebenarnya mah rada hebat ini ya, karena yang mestinya 2-2 dia menjadi 1. Jadi ntar tawafnya dibarangin ya, kemudian apa namanya sa'inya juga satu-satu ya. Jadi tawaf tawaf umroh, tawaf haji, sa'i umroh, sa'i haji gitu. Di segalanya serba dibarengin, bahkan ketika dia juga dia mah 2. Makanya niat saya ihram haji dan umroh tuh. Kalau qiran mah ya. Nah memang tuh ada apalagi tamat itu wajib berdam. Nah sekarang nih ternyata yang paling utama nih sunahnya, yang utamanya ya adalah haji ifrat. Haji ifrat itu gimana? Nah di situ ada wahwa haji ifrat itu takdimul haji, yaitu mendahulukan pelaksanaan haji alal umrati, yang mengakhirkan pelaksanaan umroh. Jadi kalau ifrat itu sebaliknya tamattu tadi. Kalau tamattu mah umroh dulu baru haji. Kalau ifrat mah haji dulu baru umroh. Gitu ya. Nah lagi lebih jelasnya gimana sih? Nah sini bi'ayyuhtima, yakni seseorang berihram, baik dengan pakai pakaian ihram juga niat pastinya ya. Awalan pertamanya bil haji, ya, dengan pelaksanaan haji, dengan niat haji min mikotihi, dari mikotnya. Wayam ruko, ya walaupun dibaca nasab waktu kepada Yurima ya, Pak Budi yang takut diprotes ilmu dorek kalau dibacanya ruko gitu ya, diatapkan kepada Yurima ya, sepertinya munah itu. Wayam ruko, dan ia selesaikan minhu, dari pelaksanaan haji itu, sumaya itu ya hujan juga ya. Kemudian dia keluar min Makkah, dari Mekah, ila annal hilli, ya dari paling dekat tanah halal, bayuhimu, baru kemudian yaitu ihram bil umrati, dengan ihramnya umroh, wayati, ya, dan dia menjalankan bi'amalika, ya tentunya dengan amalan umroh berikutnya. Jadi yang namanya haji umroh itu tuh haji rajin juga belum pernah kan ikut saya? Pernah belum? Biasanya orang Madura biasanya haji umroh ya. Bisa ke kadang-kadang kalau kita
bisa pulang di Iran, tapi Irannya nggak terlepas-lepas di Iran itu ada dia betul ya, memang. Jadi itu kalau di Iran kan, jadi begitu masuk kota Mekah, udah niat nih, niatnya tapi niatnya pakai ihram ya, tapi niatnya niat ihram haji dia langsung, bukan niat ihram umroh, bukan haji dulu. Itu biasa ya. Tapi ini kalau masih lama ke bulan haji ya, terutama tanggal 9 Juli yang berat. Masalahnya kan kalau haji mah kalau belum belum selesai, itu masalahnya. Makanya orang Indonesia mah atau yang jauh gitu ya, karena memang itu datangnya dari jauh-jauh sebelumnya, jangan yang nanti ikut. Ya emang nggak bayar sanksi ya gitu ya, tapi berat. Sebulan nggak kebuka ihram coba ya, begitu. Terus menjaga rambut jangan sampai rontok, kuku jangan sampai potong gitu ya. Coba itu kalau nggak bawa istri, kalau bawa istri, waduh bahaya itu ya. Maka di sana panas awalnya, iya. Karena mungkin suasana Arab sendiri. Ya jadi dia Jaya begitu masuk Mekah ya, tadi dengan ikut zamani dan ikut makannya ya. Tapi dia niatnya niat ihram haji masuk tuh. Tawaf duduk juga sebenarnya mah asal sunnah, tapi dijadiin rukun sebagai rangkaian haji. Nah, udah kesopannya nih, diaman ya. Atau biasa, dia mah jangan terlepas dulu nih. Apa namanya? Ihramnya sampai hukum. Coba kalau mau sebulan haji tanggal 9 haji, lamanya sana. Makanya begini biasanya. Kalau datangnya bangsa tanggal 5 haji ya masih enak, masih bisa. Jadi masuk pembakarannya tanggal 5 haji. Berarti dia pakai ihramnya tanggal 5, pakai ihram ya 5, 6, 7, 8, 9, 10. Segitu kan tuh. Nah, dari tanggal 5 mah. Gitu ya. Kalau dari bulan kan mulai pemberangkatan nanti awal bulan ada ya, bulan Hafid ya. Coba tuh. Ini dari awal masuk bulan nanti. Makanya lah. Jadi itu begitu dia masuk tawaf ya. Nah itu yang kalau tadi umroh kan kita langsung sa'i ya. Kemudian tahalul ya. Kalau itu jangan. Tunggu dulu. Jadi ihram tuh enggak kebuka dulu. Karena belum keluar, belum tahalul. Nah nanti kalau udah tawaf udah wukuf ya, kemudian udah juga dia apa namanya dengan kewajiban haji seperti ngebalang segala apa gitu ya, mandi termasuk jumroh juga gitu ya, ngebalang juga itu. Nah baru tuh terlepas. Nah setelah itu baru dia start tuh ya, jadi dia keluar tuh, beres menyelesaikan apa namanya pelaksanaan hajinya ya. Nah nanti baru dia keluar setelah itu nih, setelah selesai pelaksanaan haji ya mungkin pas tanggal 12 maksimal tanggal 13 kalau dia ngambil nafas haji bahkan gitu ya, taruhlah tanggal 14 itu tanggal 14 haji gitu ya. Nah beres tuh, nah dia pengen umroh nih karena ini umrohnya belum ya. Nah dia keluar lagi tuh ke tanah halal yang paling dekat ya, tentunya Tanim, karena apa namanya dari yang tempat mikot itu mikot zaman ya. Kalau yang di Mekah itu kan yang biasanya kan Tanim, Jaronah, dia kan itu paling dekat kan Tanim. Baru kan dulu seperti biasa tuh, biasa udah ambil mikot ya, kemudian ke Masjidil Haram, ke Ka'bah, tawaf, sa'i, tahalul, udah itu beres pelaksanaan haji semua. Ya, jadi itulah yang disebut dengan apa namanya haji ifrad. Pokoknya mah mendahulukan pelaksanaan rangkaian ibadah haji dulu baru umroh gitu. Oke ya. Memang ini enggak wajib bayar tapi berat. Apalagi yang datangnya dari awal-awal bulan Dzulqa'dah. Jadi
kecuali tadi kalau memang udah bulan haji itu pun masih tanggal 5 ya, apalagi tanggal 6, tanggal 7 lah masih bisa, bahkan tanggal 8, 9 itu masih bisa ya, masih bisa itu, sebab itu masih ada kesempatan untuk ikut nanti gitu ya. Nah jadi itu. Nah bagaimana kalau dibalik, walau akasa, kalau dia ya ngebalik gitu, lam yakut, maka itu dia nggak termasuk mupridan ya, orang yang pelaksanaan haji ifrad. Jadi maunya dia umroh dulu baru haji, ataupun dibanding Haji dulu. haji dan umroh gitu ya, yang namanya haji qiron itu nggak termasuk haji ifrad, walaupun sah-sah aja itu mah ya. Ya bahkan orang Indonesia kebanyakan ngambilnya tamattu. Nah kemudian mungkin kalau udah haji tinggal ngebayarin aja gitu. Tinggalnya belum haji masih bingung nih. Tapi sabar ya, yakin haji. Haji yang paling kuat itu kan nasib, bukan nasab ya, atau nisab, benar lah. Kan haji itu ada istilah nasib, nasab, nisab ya. Kalau nasab gimana? Dapat warisan dari orang tuanya. Orang tuanya kaya gitu ya, tinggal dapat warisan. Nah, daftarin sama dia pakai haji, itu namanya haji nasab, turunan. Ada haji nisab, boleh usaha ya mas. Jadi dia usaha ya, alhamdulillah bisa untuk berangkat haji. Itu namanya haji nisab. Nisab itu udah mencapai ukuran. Nah, ada haji nasib, dapat warisan usaha juga borok, tidak borok. Tapi dia bisa haji. Nah ini. Nah dari yang ketiga itu yang paling kuat sebenarnya nasib, ya kan? Apa buktinya? Banyak orang yang dapat warisan banyak belum haji, benar kan? Terutama yang usaha udah pada apa? Kalau mobil kredit sih mungkin masih bisa ditolerir ya. Ini mobil udah boleh, udah cash gitu ya, bahkan cuma satu, tapi belum haji. Itu namanya kan udah bisa padahal. Tapi jangan gara-gara gitu ya prinsipnya. Saya alhamdulillah sih kalau hasil usaha ya. Tapi saya kayaknya belum nasib nih, nggak boleh mobil itu. Jadi kalau memang dia tidak disolve, harus berusaha dijadikan nasib. Jangan jadi alasan. Ya belum haji membela diri, ya bagaimana? Ya belum nasib itu bahasanya. Jangan ya. Jadi kayak orang nggak puas, pokoknya kalau dia ibadah sunnah begitu, kenapa ibadah sunnah? Sunnah ini itu jangan ya. Kemudian mah, aduh. Doain saya supaya bisa kayak kamu gitu ya, jangan main bela diri. Sunnah ini tuh bekerja dapat pahala, nggak dosa gitu ya. Wah itu kalau nggak sombong, kalau nggak sombong itu hanya sekedar memang dia nggak apa-apa, tapi kalau sombong bisa jadi bukan gitu. Nah, gitu. Jadi kan yang pertama ya. Kemudian wasani, dan yang kedua at-talbiyah itu yaitu membaca talbiyah. Jadi kedua ini kesunahan haji ini ya, termasuk umroh juga ya. Ini bukan haji aja, umroh juga sama. Itu membaca talbiyah. Ya talbiyah itu kalau bahasa ini menerima ya panggilan. Bukan kayak orang Arab kalau ditanya, kalau dipanggil Ahmad, Labaik, gitu ya. Tahu. Labaik. Tapi gitu. Aji kita rindu dia mau tawaran ya makanya. Iya. Labaik gitu ya. Makanya di talbiyah itu ada kata-kata labaik ya. Jadi itu pemenuhan panggilan gitu ya. Nah, itu dasar hukum sunnah. Enggak itu enggak masalah ya, tapi saya bahkan di sana ketika lebaran haji juga nih, kan kalau kita kemarin itu ya waktu malam takbiran kan pada baca takbir ya,
Kalau orang haji mah karena belum tahallul mah ya sebenarnya nggak banyak talbiyah. Aku datang. Makanya begitu malam takbiran itu kan pada apa namanya ngambil jumlah kobe ya. Nggak ada yang baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nggak ada ya. Ada tetap labbaik Allahumma labbaik. Itu kan jadi kalau belum ya tahallul mah tetap kesunahannya itu baca talbiyah bukan takbir. Padahal kalau ini nama sunnah kan mulai maghrib itu ya. Ya bahkan untuk setiap waktu salat mah dari tanggal 9. Belum aja kok. Besok ya. Kemarin kok itu. Nah, kemudian nih walisan sudah disunahkan al-isaru memperbanyak minha daripada membaca talbiyah di dawamil ihramiyah di masa selagi dia ihram. Tuh. Jadi sunah membaca untuk baca talbiyah di masa dia ihram ya, baik ihram umroh terutama ihram haji ya. Katakan wayar tahu dan menguatkan ada dulu seorang laki-laki sotaha akan suaranya biha dengan membaca talbiyah tersebut. Maka kalau laki-laki kan disunahkan ya kayak takbir itu ya dikuatin siar gitu ya. Mungkin kalau di mana mah labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak gitu ya. Nah, lafaznya gimana? Walakjuha dan lafaznya talbiyah labbaik Allahumma labbaik yaitu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak lakal innal hamda wa ni'mata wa la syarika lak. Itu tiga huruf sih kedua. Itu selama itu labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wa ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Gitu ya. Kadang-kadang orang Indonesia dilakuin labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Mesti sama berhati. Kalau sekedar kayak orang-orang mah labbaik Allahumma labbaik biasa aja. Tapi kalau dilakuin biar mantap sama ya. Jangan kan yang belum berangkat ya. Jangan yang udah berangkat, yang belum berangkat kalau lagi itu kan positif kan. Oh itu jarang yang kuat nggak nangis ya kalau dilakuin. Ya. Ya sebenarnya artinya labbaika itu ya tadilah omongan panggilan jadi labbaika ya penuh panggilan Allah ya Allah labbaika penuh panggilanmu labbaika aku penuh panggilanmu la syarikalah Allah yang tidak sekutu bagi kau labbaika penuh panggilanmu innal hamda sesungguhnya pujian wa ni'mata dan kenikmatan laka itu milik kau wal mulka dan kerajaan la syarikalah yang tidak ada sekutu laka bagi kau itu artinya gitu. Nah, wa idza faragha dan ketika ia selesai talbiyati daripada membaca talbiyah sholat maka hendaklah ia membaca salawat ala Nabi atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa sa'ala dan ia meminta Allah Ta'ala kepada Allah Ta'ala jannah akan surga waridwanahu dan keriduannya fasta'adza dan ia mohon perlindungan di kepada Allah minan nari dari neraka. Jadi setelah kalau mudahan ya kemudahan baca talbiyah gitu mengasal dulu lah ya. Nah itu sunnah diakhiri dengan membaca salawat dan mohon
kepada Allah akan surga dan keriduannya, juga berlindung dari neraka. Jadi gini aja, begitu banyak mudahan. Udah baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni as'aluka ridho wal jannah gitu ya. Wa a'udzubika min syarri ma gitu ya. Jadi ada talbiyah itu lama tuh pengen guna tuh pengen kasih udah gitu tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inni kalau sendiri jadi sendirilah. Allahumma kalau dijamain Allahumma inna nas'aluka ya sendiri khususnya. Allahumma inni as'alukal jannata as'aluka ridho wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Apalah itu Pak ya? Jangan kayak gitu tuh. Asyhadu an la ilaha illallah astagfirullah. Nah itu yang kedua. Nah kemudian bersatu. Jadi semuanya kan tadi 7 baru 2, berapa lagi? 5 lagi ya. Ini kalau ngomongnya sekarang pulang sampai malam. kalau kayak Ubi mah dapet. Iya. Jadi istiqomah insya Allah dan cukup mudah-mudahan manfaat. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Kabul.